kita lagi mabok gitu, terus datangnya pelan-pelan gitu kan, udah nggak ketahuan orang tua. Padahal pas ke gap aku berusaha menjaga supaya aku nggak mabok gitu kan. Halo mama, halo papa. Jadi mereka tuh di belakang tuh lagi nggak jelas, kita di balik jendela, di balik pintu berdua OJ. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Shalom semuanya. Selamat datang di program Titik Koma Season 2. Titik Koma adalah sebuah program kolaborasi antara Pijar TV dan juga Muda untuk Indonesia. Apa itu program Titik Koma? Titik Koma adalah sebuah program di mana nanti teman-teman semua akan menyaksikan cerita dari orang-orang yang pernah mengalami satu fase titik dalam kehidupannya. Bahkan mereka anggap bahwa Tuhan menyerah, tapi ternyata Tuhan masih kasih koma. Dan program Titik Koma ini nanti teman-teman bisa saksikan di PayTV Transvision Channel 778 dan juga live streaming di www.pijar.tv. Dan juga nanti teman-teman bisa saksikan itu setiap hari Senin jam 10 WIB, 10 pagi WIB, dan juga jam 8 malam WIB. Dan juga nanti teman-teman juga bisa saksikan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 3 sore WIB. Program Titik Koma juga nanti teman-teman juga bisa saksikan di YouTube channelnya Muda TV. Dan di bulan Februari ya, seperti biasanya kita akan mendengar kisah-kisah tentang cinta. Karena biasanya kalau udah masuk Februari ya kita langsung kepikiran, wah hari Valentine. Ini waktunya kita mendengarkan kisah-kisah tentang kasih, kisah-kisah tentang cinta. Dan kali ini sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Karena saya Riko Karangetang kedatangan kakak beradik. Aduh, kakak beradik. Aku agak gimana ya kalau mau memperkenalkan mereka sebagai 3 generasi yang berbeda. Karena kalau ngelihat mereka ini kayak kakak beradik. Ya kita langsung perkenalkan. Saya langsung perkenalkan. Ada Tante Nina Khairupan. Yeay! Ada Joanna Alexandra. Dan juga ada si gemasnya kita semua, Zoe. Zoe Hafila Salajena Panggabean. Betul kan Om Riko? Sekarang Zoe dandannya kayak siapa? Lisa. Oh Lisa Blackpink, gemas banget ya. Dan kali ini ya kita semua akan bercerita nih. Biasa kan kalau Valentine biasa kisah tentang pacar-pacaran ya, tentang kisah cinta suami dan istri. Tapi kali ini sangat spesial, kita akan mendengarkan kisah tentang kasih seorang ibu. Nah, seperti teman-teman ketahui, kita udah tahu kan ya, bahwa Joanna Alexandra, ya ibu gembala di Muda, istri almarhum Pastor Raditya Allah, kita tahu kehidupannya begitu luar biasa. Tapi teman-teman juga kurang lebih udah tahu juga ya bahwa masa lalunya juga kelam. Jadi Joanna seperti ini pasti ada dampak dari peran dari seorang ibu. Dan juga nantinya kita juga akan mendengar kisah sedikit mungkin cerita dari Zoe. Gemes ya. Ini bukan kakak beradik teman-teman. Tapi ini 3 generasi. Ada oma, ibu, dan juga oma, anak, dan cucu. Ya nggak kelihatan kan? Ya jadi saya di sini merasa paling ganteng sekali ya. Karena tempat saya sendiri ya, laki-laki ya. Oke, langsung aja kita mau tanya-tanya nih ke Joanna Alexandra dulu ya. Mama Jo. Seperti kita ketahui dan juga teman-teman di sini kok juga pasti kan sangat familiar dengan kisah di mana Mama Jo dulu tuh nakal. Ya, nakal banget. Gak usah diulang lagi lah ya. Gak usah ulang lagi. Semua orang udah tahu. Nah, ada momen ini gak sih dari Joanna sempat kerekam dalam memori Joanna tentang kisah yang nakal banget terus ketahuan sama Tante Nina? Ada gak sih Jo? Jadi dulu aku pikir aku nakal, tapi orang tuaku nggak nyadar gitu. Okay. Padahal ternyata mereka sebenarnya tahu gitu kan. Jadi sempat ada sering lah beberapa momen di mana misalkan aku biasanya kan kalau dulu abis clubbing gitu kan, aku lanjut di rumah, teman-temanku rame dateng gitu kan, masih lanjut di rumah gitu. Terus jadi cerita dulu baru ketawa. Jadi kita lagi mabok-mabok gitu, terus
datangnya pelan-pelan gitu kan, biar nggak ketahuan orang tua. Padahal pas ke gap aku berusaha menjaga supaya aku nggak mabok gitu kan. Halo mama, halo papa, selamat pagi gitu kan. Tapi sekarang tuh kalau aku inget-inget, gila ya, dulu ya aku suka pura-pura dan diem-diem, padahal mereka tuh sebenarnya tahu, mama tahu, dan aku juga tahu kalau mama doain aku di belakang gitu kan. Tapi ya itu momen-momen yang aku pikir aku lebih pintar dari orang tua aku, padahal mereka sebenarnya udah tahu gitu. Malah kadang suka dibawain teh anget, ini silakan Oh iya, diminum. udah ngerti banget ya. Ngerti ya. Kenapa Tantina ngerti gitu Tantina? Apakah pernah dulu seperti itu kan? Atau gini Tantina? Tadi kan Joanna cerita ke kita bahwa Joanna penakal banget, terus sebenarnya Tantina udah tahu, tapi Tantina memilih aksinya itu berbeda dengan orang tua yang mungkin beberapa orang tua di luar sana yang ketika melihat anaknya nakal tuh langsung omelin, langsung kasih hukuman, langsung mungkin saat itu juga di kata-katain yang nggak benar. Tapi Tante Nina malah menjadi orang tua yang punya respon yang tenang saat itu. Itu gimana Tante Nina? Momen itu apa yang Tante Nina pikirkan dan kenapa Tante Nina mau melakukan itu? Sebenarnya ada sih momen-momen dimarahin, Ada juga ya, ada ya? Cuman memang yang lebih membekas tuh yang ternyata kok mereka nggak segitunya gitu. Jadi silakan. Gimana Tante Nina? Ya, soalnya pada waktu itu kita skip aja masalah bahwa aku ngerti bahwa dia nakal, karena pernah mengerti juga kalau nakal tuh bagaimana. Jadi kita langsung masuk pada bagaimana sikapku ketika mereka nakal, ya karena waktu itu udah ada pemahaman, ya dikasih tahu pemahaman bahwa just love them. Ya. Jadi emang nggak ada lagi tuh kata penghukuman atau apa ya. Jadi pemahaman pada waktu itu adalah just love them dan pray for them. Jadi mereka tuh di belakang tuh lagi nggak jelas, kita di balik jendela, di balik pintu berdua OJ. Gitu. Itu aja. Jadi memang pemahaman pada waktu itu nggak ngomel, nggak marah, justru peluk, sayang, kasih apa yang dibutuhkan gitu. Itu aja sih. Wow. Basically. Ada juga waktu itu momen aku mabok banget sampai hampir pingsan, pokoknya udah bener kayak udah tepar banget gitu kan. Dan aku inget di situ aku cuman sendirannya sama mama kayak gitu, tapi nggak dimarahin, cuman ya itu tadi mama bilang just hug them, just love them gitu. Nah, buat Tante Nina, sempat gak sih Tante Nina kayak kepikiran kayak ada rasa bersalah, terintimidasi, karena kan beberapa kali Joanna juga sampaikan efek dari apa yang terjadi di masa lalu, itu punya efek yang besar ternyata ke Joanna. Itu mungkin kesimpulannya, tapi yang terjadi pada saat itu aku nggak ngelihat sih bahwa aku punya guilty feeling. Nggak, jadi cuman langsung aja tanpa guilty feeling. Tadi itu aku ulang-ulang lagi, just love them. Jadi yang keluar tuh hanya luapan kasih aja. Tapi luapan kasih itu kan nggak hanya waktu itu, dari dulu, dari mereka kecil memang kasihku sudah meluap-luap sama mereka. Jadi keep on loving them, no matter what. Ada foto-foto mungkin ya, kita coba lihat ya kali ya. Ada beberapa foto yang mengingatkan mungkin. Kembar. Ini kayak kembar ya. Kembar luar biasa. banget. Gemes banget. Ini foto kapan, Jo? Yang dulu-dulu nggak ada ya foto-foto kamu lagi Ada nggak jelas kayaknya. rambutnya. Ini kayak kakak adik kan? Iya. Ini baru berapa bulan yang lalu ya, kita lagi liburan. Lagi liburan. Gemes. Tapi memang kita love language-nya Sentuhan ya? hugging. Gila kembar ya. Kembar. Tuh ya ampun lihat ya. Iya ya. Sama banget. Ini siapa? Ini Ini Zoe waktu masih Ini kecil. siapa? Kakak lagi ngapain dulu? Gitu. Nah, kita tahan di Zoe dulu nih. Mumpung ada fotonya di sini. Zoe. Nah, berpengaruhkah, aku mau tanya ke Joanna kali ya, berpengaruh nggak sih Jo? Bagaimana kamu mendapatkan kasih dari seorang Tante Nina sebagai orang tua yang mengasihi sedemikian rupa, berdampak sama bagaimana Joanna memberikan pola asuh juga kepada Zoe? Ya, berdampak banget lah. Maksudnya apa yang kita alamin di
masa lalu gitu ya, bagaimana aku menerima cinta dari mama, bagaimana aku dapetin penerimaan dari mama dan papa, itu aku juga memaksakan diri untuk mempraktekkan sama anak-anak aku gitu kan. Dan apa namanya, walaupun kan orang suka bilang kan, oh cara parenting zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda. Ya sih emang beda, tapi kalau ngomongin cinta seorang ibu itu ya udah pasti seperti itu gitu kan. Dan apa namanya, aku juga merasa apa ya, namanya menjadi seorang ibu muda kan banyak, kadang kita suka kayak coba-coba kan cara parenting gaya ini nih, cara disiplinnya seperti ini nih. Jadi walaupun kadang-kadang ada kesalahan atau kayak ada salah, mungkin bukan salah didik tapi kayak nggak berhasil nih caranya, aku merasa aman gitu karena aku nggak gini-giniin sama mama, tuh kan mama udah bilang harusnya kan begini, nggak gitu. Jadi memang apa namanya, cinta yang aku dapetin itu aku terusin lagi ke si Zozo, makanya sekarang gemes kayak gini. Iya, Hah? gemes. Ini Zoe apa Lisa sih? Lucu banget. Nah, Zoe sayang nggak sama Ima? Sayang banget sama mama? Ngomong dong. Sayang banget. Oh iya. Kenapa Zoe sayang banget sama Ima? Karena Ima suka ngapain nggak? Suka ngapain Zoe? Temenin Bobo. Iya, terus apa lagi? Think, pikirkan. Apa? Suka temenin belajar. Ima. Apa lagi? Apalagi kakak? Banyak ya? Ima baik banget ya sama Zoe ya? Sama mama, kenapa Zoe sayang banget sama mama? Karena mama usil. Karena mama cerewet. Apa dong? Karena apa? Zoe yang jawab, jangan mama. Kan Zoe yang mau kasih tahu. Temenin Bobo Temenin Bobo setiap hari. setiap hari. Terus? Terus apa lagi? Kritikin Zoe. Gitu. Banyak ya? Biasanya kalau masuk sini dimarahin. Kalau apa? Masuk sini dimarahin. Masuk sini. Gimana? Biasanya kalau apa kak? Masuk sini dimarahin. Oh biasanya kalau dia suka berantem sama Zera Mas kan, usil. karena kalau masnya usil. Jadi kalau masnya usil aku marahin mas gitu. Kamu. Belain dia. Begitu. Lucu banget. Nah, Dikasih ada mainan foto. banyak. Dikasih mainan banyak. Gemes. Sama dipeluk-peluk. Cium-cium Iya benar, cium-cium peluk-peluk setiap hari ya. Mantap. Emang nurun Nurun love ya? language-nya dari mama ke aku ke Zoe. Pokoknya Emang peluk-peluk. 3 generasi ya punya love language yang sama ya. Nah, ini ada foto lagi nih. Ini aku Ini lagi hamil hamil. Ziona. Zoe Lucu masih banget. kecil. Ada baby kak di perut mama kak. Next. Ini Tante Nina sama si gemes juga Sama nih, Fiona Zio. nih. Harusnya dia ikut ya, lucu banget pasti ya. Ada lagi. Nih, ini udah Zoe sama Ini bajunya. Ima. Gemoy. Ini Ini Zoe atau mama? Zoe. Hah? Apa Ziona itu mirip ya kak ya? Iya, mirip banget. Ternyata Ziona mirip aku Tuh, guys. ya ampun, lucu banget lihat ya. Nah ini Zoe. Emang Bukan, foto-foto lihat kiri itu udah turun ya. Lihat kanan udah turun banget ya. Ini Joanna. Iya. Zira. Zuzu. Mana sih? Zuriel ya. Iya, surreal banget. Zuriel banget. Jeje. Ini aku kakak. Ini gak maksudnya udah mulai gede ya. Ini aku lagi SMP. Ini di Wirah ini. Iya. Nih, ini nih 3 generasi nih kakak beradik nih. Lucu banget. Ini dia. Aku bersyukur sih apa namanya tinggal dekat sama orang tua gitu kan. Jadi memang mama tuh punya peran yang lumayan intens untuk nemenin Zoe, nemenin Zio, nemenin anak-anak gitu. Jadi mereka punya hubungan yang dekat. Dekat gitu. juga ya. Bersyukur sih untuk. Oke, kita mau main dulu nih. Aduh, main apa nih? Menguji kedekatan seperti apa orang tua dan anak ya. Jadi kita akan main nanti saya akan kasih pertanyaan buat Tante Nina juga Joanna. Beberapa pertanyaan yang kita akan lihat seberapa kenal sih atau Matching seberapa ya matching nggak sih ya jawabannya. Oke, aku kasih ke Joanna harus Udah bingung pakai biasa. ngomong tadi deket lagi ya. Ternyata ngomong. Iya Tante Nina. How deket ternyata. Iya, seberapa Seberapa dekat ya dekat. kita buktikan. Oke. Oke, ini pertanyaan juga umum banget sebenarnya. Yang pasti nanti Zoe jadi saksi ya. Zoe juga Zoe bener nggak? lihat bener atau enggak gitu. Bener atau enggak ya? Nanti kan juga ada pertanyaan tentang Zoe.
Zoe jadi jurinya. Ini benar nggak jawaban Ima sama Mama ya? Oke, siap? Pertanyaan pertama buat Joanna dan juga Tante Nina. Berapa ukuran sepatu dari Joanna? Of course I know that. Aku berarti nggak usah tulis dong. Tulis dong, tulis kan mau matchingin. Oke. Kita buka. Sudah? Ya, ini Siap. kecil apa gede ini tulisnya nih? Bisa kecil, bisa gede. Nanti kita lihat ke bawah terus Oh aja. ya, oke. Oke. Coba kita balik. 1, 2, 3. 39 atau 40? Tante Nina? 40 atau 41, 40 atau ya, 41. boleh. That's my size. Yang itu ukuranku. Iya. Iya, salah Jo. Oke, gak apa-apa. Masih ada 40-nya yang sama ya. 40 yang sama lah. Adalah dekatnya ya. Oke, Iya, oke, iya, oke. iya, iya. Pertanyaan kedua. Apa makanan favorit dari Tante Nina? Aduh. Kalau mau sebut 2, 3 boleh. Makanan favorit dari Tante Nina? Oke. Ini bukan makanan favorit tapi golongan yang aku tulis. Makanan dong, spesifik. Spesifik dong. Tadi kan udah bilang dekat katanya Jo. Tunggu. Gak apa, kalau salah Tuhan ampuni Jo. Mama ampuni nggak nih? Katanya dekat ya. Iya. Gawat, nggak boleh sebut brand. Oh, dia mau tulis brand. Sudah. Oke, Zoe mau tebak nggak? Apa Ima, kesukaan Ima? makanan kesukaannya apa? Do you know Ima's favorite food? Zoe sambil Zoe apa? Pakai mushroom sauce. Apa? Steak pakai mushroom sauce. Itu mah Zoe. Stick, itu mushroom sauce. Oke, kita langsung buka aja. Diedit. Enggak. Oke, 1, 2, 3. Jajanan kerupuk ada atau mie? Mie, ya ada. Indomie ada, spaghetti ada, croissant ya? Croissant. Ada lah ya. Ya, Oke. ada. Lumayan dekat lah ya. Mie-nya. Yang aku tahu tuh mama tuh kadang kalau makan emang sedikit, tapi kayak dia jajan mulu, nyemil. Ya. Oke, ini pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir antara Joanna sama Mama Jo. Aduh. Kita akan tanya seputar tentang Zoe. Ya, yang ketiga, kan IG story Tante Nina dan juga Joanna kan sangat dinantikan ya oleh banyak orang karena seru aja sebagai keluarga yang kayaknya punya quality time banget. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kapan dan di mana dinner terakhir sama Joanna dan juga Tante Nina? Dinner. Maksudnya aku dan mama Iya, dinner terakhir di luar ya selain di apartemen. Di? Gimana ini? Ayo, Dinner berdua atau dinner keluar? sama Pokoknya punya sama ada aku dan Nina. mama ya? Iya. Itu loh, Ma. Oke, pakai telepati boleh dibantu Apa telepati. Tapi nulisnya apa ya? Itu loh, Ma. Iya, yang pakai baju putih kan. Ganti banget tuh. Putih, Ma. What's the name of it? Yang abis di post, yang mama abis post. Iya. Oke. What's the name of it? Oke. Ya, pokoknya di Zoe mau tebak nggak? Kapan terakhir Mama Ada. sama Mama pergi sama Ima, Ima. cantik-cantik. cantik-cantik? Kapan Zoe? Ayo Zoe bisa tebak nggak? Atau enggak Mama pakai baju apa waktu itu? Mama atau Mama pakai baju Iya, cantik. Mama pakai apa, Ima pakai apa? Zoe inget gak sih yang terakhir aku dandan itu loh? Nggak Lupa ingat. ya? Oke, kita langsung lihat jawabannya. Membuktikan kedekatan Joanna sama Tante Nina seperti apa. 1, 2, 3, bisa dibuka. Dinner Natal PSP. Dinner acara ikat. Itu beda ya? Nggak tahu. Oh sama? Ikat sama festival itu sama kan? Sama. Oh sama. Yeay. Walaupun nggak begitu sah ya, karena ada kode-kodean tadi ya. Oke, sekarang tentang Zoe, Joanna sama Ima akan tebak seberapa dekat Joanna dan
Tante Nina dengan Zoe. Oke. Oke, sekarang aku mau tanya seputar Zoe. Oke, gampang banget. Berapa usia dari Zoe dan berapa bulan? Jadi berapa usianya, berapa tahun dan berapa bulan? Oh, ntar dulu. Gampang banget kan? Ini perkara matematika sebenarnya ini ya. Kalau salah lebih ke Lebih ke bisa ngitung nggak? Oke. Oke. Zoe ulang tahun usianya berapa sekarang umurnya? Zoe ya lupa umurnya sendiri. Berapa Kak? 7. Oke, kita lihat ya. Zoe ulang tahunnya bulan Bulan apa? apa? Bulan apa? September. September. Oke, nggak bisa dihapus. Kita lihat jawabannya betul enggak? Kita lihat, Tante Nina 7 tahun 6 bulan. 7 tahun 6 bulan. Joanna 7 tahun 3 bulan. Kan September, September, Oktober, November, November, Desember. Januari. Januarinya kan 4 belum bulan. tanggal Aku 29. kiranya dia Julia tuh. Yang penting ada 7 tahunnya. Yeay. Mas Julia, Mas. Mas Julia. Oke. Number 5. Pertanyaan kedua seputar tentang Zoe sekarang ya. Apa makanan kesukaan dari Zoe? Gampang. Gampang. Oke, ntar Tapi dulu Zoe. jawab Jangan bilang dulu Zoe. jawab Jangan aku bilang dulu tulis Zoe. dulu ya. Mama sama Ima tulis dulu. Ima mata. Kamu jangan kasih tau Ima dong. Ima nggak ingat. Oke. Aku suka banyak. Banyak. Oke. Sudah. Udah. Aku tulis satu aja lah ya. Satu kalau aja ya. gagal Oke, Zoe. Apa makanan favoritnya Zoe? Ada banyak. Satu. Yang Yang paling suka. Zoe suka. Yang sekarang Stick. lagi. Steak? Steak apa? Pakai mushroom sauce. Oke, kita lihat hasilnya. Yeay. Udah. Oke, ini Zoe suka. pertanyaan terakhir. Aduh, oke. Ini pertanyaan terakhir yang ya kita lihat ya bagaimana. Mungkin Joanna kemungkinan besar tahu, tapi nggak tahu nih. Tante Nina tahu atau nggak nih ya. Oke, siapa idola dari Zoe? Aku tahu. Zoe ngefans-nya sama siapa nih? Oke. Udah. 1 apa 2? Iya. Ima tulis 1. Apa Ima tulis 2? Oke. Zoe lagi suka siapa? Oke. Zoe itu ngefans atau suka sama siapa? V? V mana? BTS? Ya, oke, kita lihat hasilnya. Joanna, bener nggak? BTS atau Blackpink? Oke. Oh, Tadi- kalau Ima Jimin dan Lisa. Bener. Oh ya benar. Tadinya aku mau tulis Jimin, tapi dia seminggu belakangan dia bilang aku sekarang sukanya V. Oh, Aku berubah. sukanya V sama Lisa. Oh, V Jadi- sama Lisa. Lisanya udah bener. Ima Lisanya udah bener ya? Ima, I got half. Thank you. Thank you Joanna. Oke, Zoe thank you juga ya. Lumayan lah ya lulus tes kedekatan ya. Ada lah ya, 80% keisi lah ya. Nah sekarang kita kembali lagi tentang kasih seorang ibu. Dan tadi kita juga sempat main. Memang kedekatan dari Joanna juga Tante Nina ini ya klop banget ya. Dari wajah tadi kita udah lihat juga kayak kakak adik ya. Dan aku pengen tanya sih ke Joanna, ada satu momen gak sih yang buat Joanna merasakan banget dari kasih seorang ibu, yang Joanna mungkin udah berharapnya dapat hukuman, Joanna berharapnya dapat di ekspektasi Joanna mungkin aduh nih ini gue kelar nih, diusir nih, dipukul nih, tapi ternyata di momen itu Joanna malah merasakan yang sebaliknya. Kasih seorang ibu Joanna rasakan, ada nggak sih Jo? Banyak ya. Mungkin salah satu momen utama sih memang yang aku sering ceritain gitu, yang waktu aku cerita ke mama dan papa kalau aku hamil dan yang ternyata aku terima malah
penerimaan dan support gitu untuk melanjutkan. Cuman ada satu momen sih, aku nggak tahu nih mama inget apa enggak atau kerekam atau enggak, tapi jadi waktu itu aku belum bertobat lah, masih hancur gitu kan, dan aku lagi mengalami masa yang sangat tidak enak. Aku habis melakukan kesalahan dan aku nggak cerita ke siapa-siapa gitu. Tiba-tiba aku sebenarnya juga waktu itu kayaknya aku nggak sadar kalau aku lagi stres gitu kan. Aku lagi di kamar, tiba-tiba mama masuk kamar nyamperin gitu kan, terus dia duduk sebelah aku kan seperti biasa, dia elus-elus dulu gitu. Terus tiba-tiba mama bilang kayak pokoknya aku lupa kalimatnya kayak gimana, cuman intinya mama mau nunjukin kalau I know what you're going through, nggak apa-apa, I'm here with you, I love you gitu. Padahal aku nggak cerita ke mama, aku nggak cerita ke siapa-siapa, terus kok tiba-tiba mama ngomong kayak gini gitu. Dan itu aku ngerasa kayak emang kalau seorang ibu pasti tahu segalanya ya, kayak walaupun kita nggak cerita mungkin kayak dapat vibe-nya kerasa, atau mungkin Tuhan kali yang ngomong sama mama, aku nggak tahu. Pokoknya momen itu aku ngerasa sangat merasa di tempat yang aman, karena mamaku walaupun aku nggak usah mengakui kesalahan, tapi mama udah tahu dan mama memaafkan, mama nemenin gitu. Tapi Nina ingat gak sih momen itu? Ingat banget ya? Oh, inget ya? Nah, yang jadi pertanyaan kenapa tadi Nina tahu itu? Apa ada yang ngasih tahu? Atau bagaimana yang tadi ya kan Nina bilang bahwa ya udah cintai aja Joanna, kasih Joanna, tapi di momen itu teringat nggak sih? Ya kayak Joanna bilang, kayaknya memang ada getar-getar atau vibe yang bikin aku tuh harus nyamperin dia khusus spesifik saat ini. Biasanya kan ya pada umumnya ya peluk, sayang, tapi ada saat-saat tertentu aku nih harus datengin dia nih, nggak tahu apa yang dia lagi going through, aku harus datengin dia, ya udah nggak usah ngomong banyak, udah peluk aja. Ya, just be there for your kid. Aku nggak tahu masalahnya apa, tapi pada waktu itu dorongan aja, datengin dia gitu. Kamarnya. Wah, yang bener ya Jo ya, Tuhan yang suruh ya. Sekarang baru ngerti bahwa Tuhan yang suruh ya, Roh Kudus yang suruh. Roh Kudus ya. yang gerakan ya. Wow. Nah, terakhir mungkin dari Joanna, Ya. ada yang mau disampaikan nggak sih buat Tante Nina untuk perjalanan Joanna sebagai anaknya Tante Nina, mengalami banyak kejadian sampai akhirnya sekarang Joanna sampai sekarang ada di sini ya, bareng-bareng kita dipercayakan mengembalakan, terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dan ada sih mungkin dari Joanna mau sampaikan sesuatu buat Tante Nina sebagai ucapan terima kasih, sebagai ucapan cinta mungkin. Iya. Nggak ada kata-kata lain selain thank you mama, karena maksudnya sometimes aku mungkin ngerasa kayak mungkin hidupku hancur banget lah atau berat banget gitu, tapi dibalik semua masalah yang mama juga mungkin punya, tapi mama tetap sayangin aku, tetap temenin aku, tetap bantuin ngurus anak-anak, antar jemput sekolah. So aku mau bilang terima kasih mama, terus minta maaf juga kalau mungkin aku kadang suka galak sekali-sekali. Sekarang dari Tante Nina, boleh kasih apa kali ya? Jangan boleh mungkin. Enggak bercanda. Joanna udah menjadi pribadi yang matang ya, melalui berbagai peristiwa yang membuat dia seperti sekarang ini. Itu kalau bukan karena Tuhan kan ya. Jadi nggak ada yang aku harus minta-minta lagi, karena sampai sekarang aku ingat kata Radit bahwa yang kata Joanna juga, bahwa yang penting kita semua ini selalu berusaha untuk mau berada dalam rencana Tuhan, untuk setuju dengan rencana Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, mau Joanna, keluarga Joanna ke depan nanti bagaimana, aku bagaimana, anakku yang satu lagi bagaimana, pesan yang aku inget banget tuh Radit sama Ena tuh harus masuk dalam jalurnya Tuhan. Dan kemarin aku dengar Joanna harus setuju dengan rencana Tuhan. Nah sekarang yang kita lagi usahakan nih sekarang gimana supaya kita semua mengerti bahwa ini adalah rencana Tuhan kan, baru kita ada di dalam situ. Jadi nggak ada sih yang aku mau bilang-bilang ke Joanna kamu benar-benar bertumbuh menjadi suatu pribadi yang mengagumkan, nggak habis-habisnya mama papanya kagum sama perjuangan dan
yang dia alamin tuh kaya banget kan, kaya banget dari mulai kita bertumbuh menjadi dari keluarga yang bagaimana, terus dia remajanya bagaimana, dia kemudian karir filmnya bagaimana, terus dia menikahnya bagaimana, terus itu kan, terus dapat Ziona lagi kan, terus kemudian Radit Tuhan panggil, itu kan suatu kombinasi pembentukan pribadi sampai Joanna jadi seperti ini yang luar biasa, yang mungkin kita juga ngiri. Wah, aku nggak ngalamin tuh guncangan-guncangan seperti itu yang membuat dia sekarang menjadi seperti ini, itu kan luar biasa. Jadi ya, I thank God. Thank you Mama. Terakhir, mungkin Tapi kalau agak serem ya tadi Mama ngiri mau mengalami guncangan. Beda emang kalau sudah matang beda ya cara pikirnya. pandang melihat masalah itu berbeda ya. Bahkan tadi satu statement dari Tante Nina bahwa kaya, Joanna itu kaya banget. Aku pikir kaya apa? Kaya materi, ternyata nggak, kaya ceritanya Tuhan. Kayak Tuhan itu kan storyteller kan, kata Radit kan ya. Jadi banyak sekali storynya dia ini. Dan Joanna bisa ada sekarang tetap memilih Tuhan, itu luar biasa Ibu Tante Nina ya. Nah sekarang harapan dari Joanna dulu mungkin ke Zoe ya, buat dia dan masa depannya dia gimana Zoe? Joanna ke Zoe. Aku berharap Zoe tuh tambah gemes, tambah pinter, terus sehat terus selalu sayang sama Mama. Dan aku juga berharap sekarang kan aku jadi seorang single mom kan gitu. Aku cuma bisa berdoa sih, walaupun mungkin Zoe nanti masa remajanya atau masa gedenya nggak ada ayahnya secara fisik, tapi Zoe bisa merasakan cintanya Bapa di surga. Amin. Ya. Mungkin sekarang belum terlalu mudeng, tapi aku berdoa supaya nanti seperti itu ya Zozo ya. Dari Tante Nina buat Zoe, cucunya. Ya, bukan buat Zoe aja sih, buat semua ya, empat-empatnya, sama juga kedua cucuku yang dua lagi. Kalau doa kita sebagai grandparents itu pasti yang pertama dia tuh bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, ya kan, dengan pemahaman sekarang ya. Dia tuh bertumbuh dengan pengenalan Tuhan. Kalau dia nggak ada bapaknya, Tuhan tuh memperkenalkan dirinya langsung ke dia. Kadang-kadang mungkin kita nggak sempet ya, kayak dulu Radit sering ngobrol-ngobrol sama anak-anak gitu ya, sharing-sharing dengan anak-anak mereka. Sekarang aku minta Tuhan ngomong langsung dong ke mereka, ke Zuzu, Zoe, Zera, apa maksudmu, siapa kamu. Jadi tanpa kita harus heboh sharing-sharing, Tuhan tuh langsung bicara ke mereka. Sampai mereka besar, sampai mereka melalui fase-fase remaja, Guncangan-guncangan. ABG, bujangan, terus ya, itu semua Amin, Tuhan yang mimpin. Itu sih doa grandparents. Wow, luar biasa banget. Zoe, mungkin terakhir dari Zoe. Zoe mau ucapin apa ke Ima dan juga Mama? Do you want to Mau say ngomong, something to I love you me? Ima, I love you Mama enggak? I love you atau thank you Thank you. atau apa gitu. Whatever you want to say. Ayo Zoe. Ini bilang dulu buat Ima. Buat Ima apa? Buat Ima apa? Sini. Taruh dulu. Tunggu. Tutup dulu. Tutup dulu ya. Tutup dulu biar nggak kecoret. Dia mau tulis. Ini buat siapa? Mama. Buat Mama. Apa? Buat Mama apa? Tulisannya I love you. Buat Ima coba. Sekarang buat Ima. Oh, maunya pakai tulis. ditulis. Oke. Stick with mushroom sauce. Lucu banget sih. Yang gede Kak. Biar kelihatan. Wow. Gede banget. Sudah? Coba lihat. I love you juga tuh. Agak susah ya bacanya. I love you. you. Thank you Zoe. Terima kasih Zozo, love you. Terakhir mungkin buat Tante Nina aja, bisa kasih mungkin encouragement kali ya buat pemirsa di rumah yang mungkin di luar sana banyak orang tua, ibu-ibu yang mungkin selama ini punya cara yang salah dalam penanganan pola asuh kepada anak-anak yang mungkin lagi nakal dan lain-lain. Mungkin Tante Nina bisa kasih singkat kata-kata penguatan mungkin buat ibu-ibu di luar sana. Mungkin nggak kebetulan ya, karena memang pelayananku saat ini adalah pengajaran kelas-kelas Zoom ya mengenai Motherwise.
Jadi dalam kelas-kelas itu memang terungkap banyak kebutuhan-kebutuhan para ibu untuk bagaimana mereka menghadapi situasi-situasi anak-anaknya dalam segala tingkatan umur. Jadi aku selalu bilang gini, sebagai seorang ibu hanya satu modalnya, yaitu kasih. Untuk itu setiap hari ibu harus minta kepada Tuhan untuk diisi dengan kasih Tuhan. Ya, terus disalurkan, minta kasih Tuhan setiap hari untuk hari itu supaya bisa disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya, anak-anak, suami, siapapun itu. Jadi modal seorang ibu adalah kasih. Tanpa kasih kita nggak mungkin melakukan fungsi ibu yang Tuhan mau, karena fungsi ibu yang benar itu adalah bermodalkan kasih, cinta, Valentine. Thank you banget Antonina. Thank you banget juga Joanna. Thank you Zoe. Thank you Zozo. Luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan program Titik Koma di episode kali ini. Dan juga aku mengingatkan lagi teman-teman bisa menyaksikan program Titik Koma ini melalui Pay TV Transvision channel 778 dan juga live streaming di www.pijar.tv. Itu setiap hari Senin jam 10 pagi dan juga jam 8 malam. Dan juga nanti teman-teman bisa juga saksikan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 3 sore WIB ya, jangan lupa ya. Dan juga program Titik Koma juga ini teman-teman bisa saksikan di aplikasi YouTube di Muda TV setiap hari Kamis jam 6 sore WIB. Ya, dan juga aku mengingatkan teman-teman jangan lupa juga follow Instagram dari Pijar TV dan juga Muda untuk Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan, mau nanya, mau didoakan, teman-teman juga bisa menghubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Dan juga aku mau ingatkan juga buat teman-teman yang rindu tergabung dalam komunitas anak muda, Muda juga menyiapkan atau memfasilitasi teman-teman untuk bisa join di komunitas-komunitas yang ada di Muda. Di sini ada Girl Session, ya, dan juga ada beberapa komunitas-komunitas yang lain. Ada Freedom, Komsel Freedom, dan juga ada Komsel Bengkel Anak Muda, ya. Instagramnya juga ada di sini, Bengkel Anak Muda. Dan juga ada Komsel Rumah Kesayangan, ya. Dan juga ada Komsel Mira. Ini para teens ya, kalau mau join, silakan join di Komsel Mira. Dan juga ada Muda untuk Ambon yang ada di Indonesia Timur. Muda untuk Ambon, Muda untuk Bali juga ada, ya. Dan juga ada Muda untuk Kupang, ya. Dan juga nanti teman-teman juga bisa join yang ada di Papua, di Biak khususnya ada Muda untuk Papua. Dan juga terakhir, teman-teman yang ada di Manado join di Muda untuk Manado. Dan juga aku mau ingatkan juga buat teman-teman semua, Muda juga punya namanya merchandise, ya. Jadi teman-teman yang mau beli nih, contohnya salah satunya nih. Siap. Ya. Ini ada kaos dari Muda, tepatnya merch by Muda. Teman-teman bisa search aja di Shopee, merch by Muda. Nanti teman-teman bisa lihat ada produk kaos, ada hoodie, ini juga ada nih, holder ya. Buat digantung, buat taruh handphone, buat taruh pacar. Oh enggak. Jangan taruh sini pacar ya. Handphone, kartu dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat di Merch by Muda di Shopee dan juga Instagramnya Merch by Muda, dan juga ada kartu pemuda, juga ada beberapa produk yang lain, teman-teman bisa lihat aja. Ya, dan juga aku mau ingatkan juga buat teman-teman semua ya, memperingati Hari Kanker yang diselenggarakan tanggal 4 Februari. Ya, Titik Koma dan juga Pijar TV berkolaborasi dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia, dan juga kolaborasinya nanti dalam bentuk juga penjualan produk. Ya, teman-teman bisa lihat di sini dari tadi ada 2 bantal, ini keren banget. Ya, ini hasil kreasi dari anak-anak kanker loh. Ya, mereka menggambar dan dijadikan bantal, dan juga ada ini juga nih. Tas ya. Ya, nah ini keren-keren semua, dan berharap banget teman-teman juga bisa mensupport dengan membeli produk dari Yayasan Anak Kanker Indonesia ini. Yang teman-teman juga bisa lihat di Shopee, nama Shopee-nya I'm the Label, atau teman-teman bisa lihat juga di Instagram @kankeranakIndonesia. Dan juga jangan lupa Pijar TV juga punya produk yang gemas-gemas ya, gemoy-gemoy, yang keren-keren juga. Jadi buat teman-teman juga yang ingin membeli produk Pijar TV, salah satunya adalah ini ya, ini keren banget ya. Kasih pengharapan iman. Ya, ini juga nih. Ada kaos juga. Ya, ini bukan kaos partai ya, bukan. Ya, ini keren banget kaosnya ya. Wah, keren banget.
Ini mama banget nih merah. Iya, keren banget udah ya. ngeliatin Jadi teman-teman bisa lihat juga di Shopee dan juga beberapa produk yang lain yang keren-keren banget juga di Shopee dari Pijar TV. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan program Titik Koma episode kali ini. Jangan lupa nonton episode selanjutnya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.